tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Yes. Assalamualaikum untuk para kanca dimanapun saat ini berada. Di suasana hari ini hari Jumat tanggal 11 Februari pukul 16.49. Bintang tamu sangat spesial para kanca. Nunggu dari jam 2. Oke. Tenang. Karena yang dibahas berat-berat, yang bakal dibahas berat-berat dan para bintang tamunya juga agak berat. Baru turun dari bandara semua nih. Para kanca, sore hari ini kita akan ngobrol sampai lemes. Karena tadi pas saya tanya sampai jam berapa, para bintang tamunya dengan kompak menjawab selama-lamanya. Para kanca semuanya saat ini hadir 3 orang yang kita tunggu. Kemudian mereka adalah, beliau ini adalah panitia HUT PTBA yang ke-41. Saya nggak perlu memperkenalkan nama mereka satu persatu karena nanti saya takut salah sebut nama, salah sebut gelar, dan itu di luar percetakan. Di luar tanggung jawab percetakan. Oke, ada 1 cowok ganteng, 2 cewek cantik. Nah, saya sangat bahagia sekali, sudah jarang nih Pak soalnya Pak melihat yang cantik-cantik. Kami tetap menggunakan prokes sesuai dengan anjuran pemerintah dan semuanya alhamdulillah semua yang hadir di studio, baik yang bintang tamu, narasumber, bintang tamu, kemudian yang di belakang juga semuanya udah vaksin tahap 2 kita Pak. Bintang tamu tahap 3 nih kayaknya nih. Mau. Oke, silakan mulai dari Ketua Panitia HUT, izin Pak. Nah, silakan Pak memperkenalkan diri. Halo para kanca Tanjung Enim Radio, perkenalkan nama saya Adi Garmana. Di sini saya diberikan amanah sebagai Ketua HUT ke-41 PT Bukit Asam Tbk di tahun 2022. Silakan yang lain. Satu persatu. Jadi nama saya perkenalkan Adi Garmana. Saat ini berposisi di Satuan Kerja Perawatan dan alhamdulillah dengan tim-tim yang hebat dan anggota-anggota yang hebat di panitia ini sehingga proses dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan HUT Bukit Asam semoga berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya Allah. Silakan yang nomor 2 Bu. Okay. Sebagai apa nih Bu? Terima kasih. Selamat sore, kanca Tanjung Enim Radio ya Pak. Iya. Okay. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Larasati. Ini biasa dipanggil Putri. Alhamdulillah di kepanitiaan HUT PTBA ke-41 pada tahun ini diamanatkan sebagai bendahara. Wih, mantap. Ini yang penting nih Pak. Iya, sebagai bendahara HUT PTBA ke-41 ini. Kebetulan saya di Bukit Asam ini di Satuan Kerja Akuntansi Pak. Jadi ya sudah sehari-hari terkait dengan nyebutnya uang ya. Rupiah. Nah, nominal. Berarti dengan 1 angka berapa digit belakang hafal. Tutup patah 1 tahu sekian. Iya, ya harapannya semoga dengan adanya kegiatan pada HUT PTBA tahun ini menambah semaraknya di Tanjung Enim, terus bisa menggali potensi-potensi melalui perlombaan-perlombaan yang sudah kami siapkan sehingga potensi-potensi yang ada di dalam kaula muda Tanjung Enim ini bisa terekspos. Jadi milih yang muda-muda nih. Bakso nyemir lagi nih. Iya, siap. Oke, kurang lebih seperti itu Pak. Oke, siap. Oke, silakan Mbak yang di sebelahnya Bu. Boleh. Satunya berarti. Kalau nggak nyala satunya. Boleh. Ada tuh. Ada ya? Ada. Ini keren nih, kayaknya penyiar nih. Mantan penyiar nih kayaknya.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya para kance Tanjung Enim Radio. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selvia Rosalena, akrabnya dipanggil Ocha. Ocha, Iya. oke. Karena Rosa tuh identik panggilnya Ocha. Ocha. Selalu ya. Selalu. Kayaknya nyimpen ya nomor WA-nya nih kayak. Oke, di kepanitiaan Panhut saya diamanahkan di sekretaris Panhut. Saya paling muda nih kayaknya, Pak. Iya, bener. Makanya datangnya duluan. Bener Pak, bener. Iya, kalau telat malu saya, Pak. Masa kalah sama bapaknya kan. Kalah sama senior. Iya, kalah sama senior. Nanti kan saya kena strap lagi. Di PT Bukit Asam sendiri saya bertugas di Satuan Kerja Pemboran dan Peledakan. Satu-satunya perempuan. Dan maaf nih, sepatunya beda sendiri, Pak. Iya, benar beda sendiri Pak. Khas, Pak. Saya nggak bisa pakai high heel, Pak. Cumanya bisa pakai ini doang. Kecuali malam minggu ya. Malam minggu saya di rumah, Pak. Nah, tuh, Sherlock nggak Sherlock? Kode itu Pak. Waduh. Oke, seperti yang dibilang sama Bu Putri, bahwasanya kita semua berharap kegiatan Panhut ini bisa menjadi media buat mengekspos semua kreativitas anak-anak muda, karena sebagian besar kegiatan ini kita tujukan buat masyarakat umum ya, Pak ya. Banyak diminati sama anak-anak muda juga sih. Jadi berharapnya anak-anak muda itu bisa mengekspos semua kreativitas mereka, kompetensi mereka gitu. Gak cuma anak-anak muda, ada anak-anak yang masih kecil-kecil juga, Adik kecil. semuanya. Ada kriteria nggak khusus pria yang selalu pakai celana pensil gitu? Masukan nih kayaknya, Pak. Tahun depan ya. Oke, kemarin ke Pak Ketua nih, Pak Ketua. Siap. Saya terus terang, Pak, ini sangat sesuatu yang kalau dalam suatu organisasi, Pak, ini tim yang solid. KSB, Ketua Sekretaris Bendahara. Di mana-mana yang dimunculin 3 ini. Walaupun yang satunya di Palembang. Nah, Pak, kegiatan ini secara keseluruhan ada beberapa cabang kegiatan yang diperlombakan untuk internal maupun untuk eksternal untuk masyarakat Tanjung ini pada umumnya, Pak. Ya, mungkin sebelum saya menjawab tentang kegiatan lomba, mungkin saya juga ingin menginformasikan ke para kance Tanjung Enim Radio di sore hari ini. Jadi untuk tema HUT ke-41 PT Bukit Asam Tbk yang sudah dipilih oleh kita semua itu adalah Bukit Asam untuk kehidupan lebih baik. Nah, tentunya dengan kehidupan yang lebih baik ini juga sejalan dengan noble purpose kita di Main ID dan PT Bukit Asam, dan menjadi bentuk kepedulian perusahaan atau korporasi ke masyarakat umum, pegawai, dan di ring 1 terutama. Dan ini juga inline sebenarnya kalau kita mau inline-kan dengan tema tahun lalu ya. Jadi setelah nyambung ya, Pak. Hadir, peduli, berbagi itu tema tahun lalu. Nah, sekarang artinya dengan hadir, peduli, berbagi menjadi untuk kehidupan lebih baik. Nah, jadi untuk tema tahun ini di HUT 41. Nah, kemudian untuk kegiatan di dalam HUT ke-41 tahun 2022 ini, yang pertama kita sudah melakukan kemarin lomba logo Bukit Asam yang dibuka secara umum, dan alhamdulillah pesertanya kemarin banyak juga ya, Bu Sekjen, Bu Ben ya, sampai 60 lebih. Dan dari peserta itu logo-logonya bagus-bagus semua. Nah, jadi kita bingung nih mau milih yang mana gitu ya. Banyak pilihan, Pak ya. Banyak pilihan, bagus bener Pak Anggi. Gitu ya. Sorry Pak, potong. Logo Bukit Asam. Logo HUT. HUT. Mohon maaf, Oke, logo HUT ke-41 Bukit Asam. Oh, logo HUT ya. Oh, jadi sebelum di launching kegiatan HUT itu diadakan lomba itu, Pak ya. Lomba itu. Oke. Nah, lomba logo HUT. Lomba HUT ke-41. Sudah ada pemenang berarti dong, Pak? Sudah ada, alhamdulillah, dan sangat bagus sekali. Sangat bagus, Pak ya. Dan berarti hadiah udah dikirim dong ya? Hadiah sudah dikirim. Hadiah udah dikirim. Enggak, saya pengen tahu siapa yang terima pemenangnya. Iya. Jadi yang dapat hadiah bukan hanya pemenang, tetapi 10 peserta terbaik ini. pertama tercepat.
yang Oh, itu menyampaikan. sering. Nah, Jadi misalnya hari ini dibuka, siapa yang duluan kirim? siapa 10. duluan kirim, Oh, itu dapat hadiah. jarang-jarang loh kayak gitu, bener loh. Ini kayak saingan sama Mandalika nih kayaknya. Iya. Jadi memang kita sudah dilakukan lomba logo HUT ke-41, kemudian juga sebenarnya kita memang masih memikirkan kegiatan apa sih yang pas gitu ya, atau yang pantas dilakukan di tahun ini, karena kita juga sama-sama tahu masih di lingkup pandemi Iya, COVID, jadi kita memang sangat memilih gitu ya kegiatan-kegiatan yang kira-kira tidak mengundang massa. Iya. Jadi untuk kegiatan charity, kegiatan amal itu ada 9. Mohon maaf ya. Ada 10. Oh, 10. Saking banyak. Ada 10 kegiatan amal. Ada 10 kegiatan charity atau amal ya. Adapun kegiatan charity ini ditujukan untuk masyarakat umum dan pensiunan PTBA. Oh, pensiunan. Oke. Jadi juga kita harus menghargai Para pensiunan. pensiunan. Jas merah, jangan sekali merupakan Bener, sejarah. Pak. Berarti nanti yang nyariin Babang Stejo nih. Babang Gitu. Stejo. Ya, jadi yang pertama itu ada pembagian sembako, kemudian ada bingkisan pensiun. Nah, jadi kalau yang untuk sembako ini di area lingkup Kabupaten Muara Enim dan Lahat, Oke. kemudian juga ada di unit Pelabuhan Tarahan, ada di Dermaga Kertapati, ada di Ombilin dan ada di Jakarta. Jadi di seluruh unit kerja PT Bukit Asam. Kemudian bingkisan pensiun, kemudian juga nanti ada peresmian, ini yang sedang kita pertimbangkan untuk peresmiannya. Kemudian juga kita melakukan bedah rumah. Nah, jadi satu desa, satu rumah yang sudah kita lakukan site visit itu sekitar 25 desa. Di lingkup Kabupaten Muara Enim. Di lingkup Kabupaten Muara Enim. Nah, sorry Pak, saya potong. Ini kan kita bicara yang di Muara Enim, Pak. Masing-masing unit bikin juga nggak seperti ini, Pak? Atau tetap terpusat dari sini kegiatan ini? Kalau yang khusus bedah rumah kita pusatkan di Muara Enim. Ring 1. Oh, Ring 1 Muara. Oke, di pusat sini, Pak ya. Iya. Kemudian ada juga penebaran bibit ikan, itu ada di area Tanjung Enim, Ombilin dan Palembang, kemudian terumbu karang di Lampung. Karena kita dekat laut. Kati laut. Di Jogja, Jogja. Kita kali baik. Kali. Kemudian kampanye kesehatan kemarin yang sudah dilakukan, alhamdulillah ramai sekali, hampir mencapai 460 peserta. Tipis dari 500 ya. Oh. Nah, memang pembicaranya juga luar biasa, Dr. Resa dan Dr. Dika. Ya, Iresa yang ngomongnya. Kemudian ada hitanan massal. Ini juga kita pusatkan hanya di Tanjung Enim karena kita melihat juga tadi masih ada potensi untuk berkumpul massa. Jadi untuk tahun ini mungkin kita tidak semua wilayah ya. Jadi kita hanya area Tanjung Enim. Kemudian juga ada operasi katarak, ada bantuan kaki palsu dan bantuan biaya operasional pesantren atau panti asuhan. Oke. Itu charity-nya, Pak ya. Jadi alhamdulillah memang kalau kita melihat dibandingkan kegiatan tahun 2021 ini sudah sedikit membuka diri kita. Pelan-pelan kita melihat mudah-mudahan nanti untuk COVID ini tidak meningkat ya, Bu Bidara ya. Amin. Untuk yang lomba silakan ini. Bu Ben. Biar berbagi. Iya. Oke, silakan Bu. Oke. Jadi saya menyambung Pak Ketua ya. Iya, Nah, kita Pak. harus ngalah lah Bu. Iya. Gantian ya, mungkin supaya nggak seret. Iya, yang poin-poin pokok Pak Ketua. Iya, oke. Cuman honor tetep. Oke, sorry, tadi kepotong dikit. Ya. Bu, jadi kegiatan itu Pak sifatnya sekarang berarti banyak yang kita lakukan secara apa? Kalau perlombaan secara daring Pak, Ya, virtual. daring, oke. Ya, Nah, virtual ya, ada karena virtual karena posisi- ya kita masih mengingat masih ada pandemi, apalagi Ya. ini apa ya, kasus Omikron naik lagi deh. masih meningkat. Jadi kita coba tetap menyemarakan kegiatan HUT ini, tapi kita cari solusi, kita lakukan secara virtual Pak. Seperti kemarin ada apa? Run ya, Virtual oke. run. Nah, jadi selain tadi udah disampaikan Pak Ketua Pak Ketua, oke, siap.
selain ada kegiatan charity yang sesuai dengan noble purpose perusahaan kita, itu kita juga ada kegiatan-kegiatan perlombaan yang melibatkan masyarakat di sekitar Tanjung, anak-anak sekolah lah ya Pak ya, sama masyarakat umum. Oke, anak sekolahnya SD, SMP, SMA? Yang SD itu kegiatannya untuk menggambar dan mewarnai. Ya, lomba melukis. Itu yang sudah berjalan ya Pak. Jadi kalau Bapak Ibu pingin melihat hasil karya anak-anak, sebenarnya ini di seluruh ini ya nasional sih sebenarnya. Iya, karena dia di-upload di virtual. Di Instagram. Jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman kancer-kancer Kancer. Tanjung Enim Radio, benar. pengen lihat hasil karya adik-adik yang lucu dan imut itu menggambar dan mewarnai, itu boleh lihat bisa di hashtag Instagram HUT PTBA 41 ya. 41, benar. Di situ ada hasil-hasil karya adik-adik kita itu menggambar dan mewarnai. Nah, itu nggak ada juga sistem tadi. Siapa yang sering lihat dikasih kota itu nggak? Itu gimana ya? Oh, dia sering lihat nih. Iya, gimana itu ngeliatnya, Pak? Diisiin konter terdekat gitu Iya. kan. Oke. Nah, berarti sebenarnya kita sudah mulai karena posisi Covid ini akhirnya kita semuanya beralih ke teknologi. Iya, betul. Nah, saya pengen tahu ini, Bu, bagaimana animo masyarakat, terutama adik-adik yang SD, SMP tadi? Peminatnya sangat luar biasa ya Pak. Apalagi lomba menggambar. Saya belum nyebutin sebenarnya Pak, lomba-lombanya apa aja. Ini udah bocoran ini kayaknya. Mungkin disebutin dulu. Mungkin boleh disebutin dulu ya Pak. Kayaknya tajam deh ini kayaknya. Ntar saya bukan lu contekan. Oke. Jadi kalau lomba-lomba itu Pak, ada lomba menggambar dan mewarnai Untuk tingkat SD pasti. ya. Kalau SD kelas 1 sampai 2 itu mewarnai ya Pak Ketua Mewarnai, ya. Dan kalau di atas kelas 3 sampai kelas 6 ya Mbak Ocha ya, itu menggambar. Udah mulai ini ya, udah Iya, mulai. karena berbeda Beda. ya Pak. Nah, terus selain itu juga kita ada lomba desain batik kujur Pak. Oh ya. Iya, lomba. Nah, itu pertama, baru yang pertama bener, Ya, lomba desain batik kujur nanti rencananya di acara tasyakurannya PTBA kita pengen tampilkan ini loh hasil karya 10 terbaik ya. Fashion show. Fashion show batik kujur. Jadi masa muda saya ingat. Kalau butuh model boleh. Iya, siap. Ini Bu Lili nanti ya, Bu siapa nih? Kujur. Bu Lili ya? Bu Lili Bukan ya, biasanya nggak itu yang dari Siba bukan? Oh, bukan. Bukan ya? Bukan. Oke. Nggak, kalau itu TCWA. Iya. Jadi modelnya. Iya. Terus ada lomba pidato bahasa Inggris, ada English speech. Nah, itu gimana tuh ininya Bu? Kalau lomba pidato tetap daring kita. Iya, tetap semuanya dalam bentuk virtual. Kategori pesertanya? Kategori pesertanya itu SMP Terbuka dan untuk SMA. umum, siapapun yang ini ya, nggak harus di Tanjung Inim, lokalan Tanjung Inim, Morenim itu. Nah, ini Itu menarik ya. kriteria Nah, nih, ini ini masih melebar ya kan? Jadi kalau di dalam ketentuan yang sudah disampaikan di dalam ketentuan yang sudah disampaikan oleh panitia untuk pidato bahasa Inggris ini sebenarnya hanya untuk tadi wilayah unit kerja di PTBA. Tapi kita sangat apresiasi kemarin panitia meminta saran, ini ada yang dari Semarang, ada dari Surabaya karena mereka kan membuka IG-nya Bukit Asam karena untuk lomba-lomba ini kita publish di IG Bukit Asam dan alhamdulillah antusiasnya itu seluruh Indonesia. Nah, tetapi karena kita sudah concern terhadap area-area kerja di PTBA, jadi yang kita pilih adalah area kerja tersebut. Nah, mungkin kedepannya mungkin bisa Terbuka untuk umum. all Indonesia. Iya. Soalnya anak saya ngelihat di IG itu, papa ini ada ini, terus nggak boleh, kata anak saya lemah. Nah, tapi kan bapaknya kan di Tanjung Enim. Apa-apa. KTP Jakarta. Nah itu masa sampai kapan ininya? Oh iya, Jakarta bisa kan ada area kerjanya, unit kerjanya PTBA. Iya. Oh iya benar. Itu sampai tanggal 28 ya Pak Ketua. Februari. 28 Februari. Ya, jadi kan karena harapan kita sebelum tanggal 2 Maret itu semua kegiatan kalau bisa sudah selesai. Tapi mungkin nanti ada beberapa kegiatan yang mungkin dilaksanakan setelah tanggal 2 Maret. Setelah 2 Maret ada lagi.
kegiatan? Apa puncaknya setelah? Seperti di rumah. Oh udah ya, itu terus ya. bedah rumah karena nggak mungkin kan Iya Pak. nggak mungkin 3 hari, sehari ya kan. Kayak acara bedah rumah, nggak boleh Enggak, bedah. enggak, kalau yang di TV iya, di TV sejam jadi. Iya, nah makanya nggak mungkin Pak. Continuous ya. Iya, continuous dia bertahap Pak. Oke, benar oke. Iya, terus ada lomba smart quiz, ada lomba logo HUT yang tadi udah disampaikan Pak. Sorry, yang smart quiz itu apa sih? Itu apa ya? Quiz yang Kuisnya tuh daring juga sih Pak, virtual. Jadi dengan anak-anak sekolah ya, membaca Sama untuk sama kategori anak-anak SMP dan SMA SMP juga. dan SMA Pak. Jadi ya apa ya, lewat ini ya, lewat Zoom ada Zoom, ada ya? Zoom meetingnya. Jadi kayak cepat tepat sebenarnya Pak. nah lebih ke ya cepat kurang tepat. lebih seperti itu sih Ya, Pak. nanti yang itu pengetahuan umum kayak sains, matematika gitu. Oh, Jadi dikasih soal-soal siapa yang cepat jawab gitu-gitu. oke. Para Kance mau ikut yang mana? Iya boleh dipilih. Tinggal dipilih. Iya, silakan daftar dan lihat di Instagram PTBA ya Pak. Saya mau tanya jurinya siapa sih sebanyak event ini gitu? Jurinya itu nanti dari masing-masing kegiatan ya Pak, dari teman-teman panitia yang akan mencari juri-juri yang memang kompeten di bidang yang lomba yang diadakan gitu. Berarti ada 2 ya, internal dan eksternal Iya, juri. iya. Berarti fair ya. Iya, betul, Kalau Pak. kalau saya ikut kemungkinan menang juga bisa ya. Oh, bisa. Cuman kalau kalah malu. Kan wajib mencoba dulu. Iya. Belum Masa coba. udah pesimis belum pernah udah nyatain kalau duluan. Nah sekarang kalau ngeliat dari ini yang maaf nih kalau mungkin ada nggak data misalnya dari total seluruh kegiatan ini sudah ada berapa peserta? Kira-kira lah. Lomba yang mana? Lomba yang Semua mana nih, Pak? total aja total semuanya. Wah, banyak kayak Banyak 2000-an ya? lebih ya. 2000-an. Pak. Karena Alhamdulillah. terutama lomba ini yang Pak menggambar warna ya Pak Ketua ya. Ya, yang mewarnai saya lihat di Instagramnya banyak tuh. Banyak sekali Pak. Ibu-ibu nanya nih, Om gimana Om? Iya. Kenapa? Sebelum dipublish sudah. Oh, udah Ya, banyak. Panitia kena teror. Iya. orang kita juga kena efek loh kita ngirim tadi juga kena efek. Ini gimana cara itunya? Bang, tanya deh ke intinya apa? Siapa tuh yang rata-rata kan mereka anak yang lukis diliatin kan di situ. Oke. Tapi itu untuk kalangan keluarga PTBA boleh ikut anak-anaknya? Boleh semua. Boleh. Pak. Iya. Wah ini kita harus benar-benar nih sortir nih. Iya. Gambarnya. Tambahannya smart quiz tadi itu bukan hanya soal pengetahuan. Jadi peserta juga harus mengetahui seluk-beluk PT Bukit Asam. Ya. Nah, jadi untuk peserta ini belum mulai ya lombanya ya. Belum. Nah, jadi untuk para Kance Tanjung Enim Radio yang ikut smart quiz nanti persiapkan dengan baik gitu ya. Pengetahuan-pengetahuan umum dan pengetahuan-pengetahuan tentang PT Bukit Asam TBK. Mungkin bisa dilihat website atau bisa Atau kepengen jelasnya datang ke museum. datang ke museum. Boleh. Temuin Pak Budi Lesmono. Iya. Oke. Para Kance, dari tadi kita ngomong mulu, capek kali ya kita dengerin lagu. Kita akan kembali lagi untuk narasumber. Saya harap juga insya Allah betah di sini sampai jam 6 kayaknya nih. Iya. Makan lalu. Itu Ampera tutup loh berapa hari ini, kenapa? Para Kance, serius, santai, kita ngobrol tentang aktivitas ulang tahun PTBA bersama panitia, ketua panitia, sekretaris panitia dan juga ada bendahara panitia HUT PTBA ke-41. Para Kance jangan kemana-mana, kita kembali setelah lagu yang berikut ini. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.